Shalom, salam satu iman. Firman Tuhan yang saya akan bagikan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 145 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, demikian dikatakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tema renungan kita pada hari ini yaitu kasih Allah tak terbatas. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang punya gambaran tersendiri tentang siapa Allah, bagaimana Allah, dan juga sifat-sifat Allah. Tentunya gambaran-gambaran yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup yang kita jalani seringkali membentuk pola pikir kita tentang siapa Allah. Ada orang yang melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, maha murah. Tentunya ini berangkat dari sebuah pengalaman yang mereka alami, di mana ketika mereka menjalani kehidupan, mereka selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak adil. Ada Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu begitu kejam. Yaitu ketika seseorang diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Ketika mengalami duka, ya mungkin menurut pandangan kita bahwa itu bukanlah hal yang pantas kita terima, atau ketika kita mengalami satu pergumulan yang begitu besar, yang menurut kita sebenarnya kita tidak wajar untuk menerima itu, maka banyak orang mempertanyakan tentang kemahakuasaan dan kasih Allah. Ya, ada seorang yang mengatakan, kalau memang Allah itu maha kasih, kenapa dia biarkan saya menderita begini? Saya kan sudah melakukan hal-hal yang baik. Saya juga setia di dalam tanggung jawab dan pelayanan saya. Kok Allah bisa mengerjakan atau melakukan hal-hal seperti ini? Ya, merasa tidak adil. Tetapi kalau kita melihat ungkapan atau nas bacaan kita pada hari ini adalah sebuah ungkapan dari Raja Daud. Ya, kita tahu bahwa Raja Daud ini dia menjalani kehidupannya, dia juga bukan orang yang sempurna. Dia juga melakukan kesalahan. Dan Allah juga pernah menghukum dia. Allah juga selalu mendisiplin Daud. Ya, jadi pernah ketika Daud melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa, Allah menghukum hanya 7 hari anaknya. Ketika lahir hanya 7 hari. Dan ini dialami oleh Daud. Tetapi dalam seluruh pengalaman hidup Daud, ia tidak melihat bahwa penderitaan, masalah, persoalan yang ia hadapi, bahwa itu adalah gambaran bahwa Allah itu tidak adil. Tidak seperti itu. Tetapi dalam keseluruhan kehidupan, pengalaman yang dialami oleh Daud, ia melihat bahwa tangan Tuhan yang perkasa, kasih Allah itu selalu ada dan tetap ada bagi dia. Jadi pengalaman itu ia melihat sebagai sebuah kesempatan, hal-hal yang membawa dia dalam penderitaan atau di dalam masalah, dalam sebuah perenungan, itu dia pikir adalah hal yang dikerjakan Allah untuk menyadarkan dia dari segala dosanya, sehingga ia boleh kembali. Jadi itu tanda atau bagian dari kasih sayang Tuhan kepada Daud. Ya. Karena itulah ungkapan yang ia nyatakan melalui bacaan kita pada saat ini. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan, gambaran iman dari Daud yang melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Karena itu
ketika ia menjalani kehidupan jatuh bangun di dalam kehidupan berimannya, ia tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak adil. Karena itu pada saat ini kita juga belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan ada begitu banyak masalah, penderitaan yang kita hadapi. Menurut kita itu tidak adil, atau menurut kita itu tidak pantas. Mungkin orang lain saja yang pantas. Tetapi kita harus melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sebenarnya itu adalah proses, adalah bagian dari kasih Allah, di mana Allah tetap mau menyatakan kasih-Nya sekalipun di tengah-tengah tantangan, masalah, persoalan, bahwa kehidupan yang kita jalani itu tetap ada di dalam penyertaan-Nya. Kasih Allah tak terbatas. Inilah juga yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita, bahwa kasih-Nya tidak akan berubah sekalipun banyak tantangan atau apapun banyak yang berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Shalom, salam satu iman.